Hai, welcome back to Story Criminal Doll. Kali ini Mimin kembali comeback dengan membawakan cerita kriminal yang berasal dari Amerika. Cerita kali ini berjudul Little Sweet Murder. Kisah 3 sahabat. Skylar Niss adalah siswa teladan yang berusia 16 tahun dengan masa depan yang cerah. Dia suka membaca dan memiliki kehidupan sosial aktif seperti remaja pada umumnya. Dia sangat aktif di medsos. Dia juga tidak pernah membolos satu kali pun di kerja part-time-nya di Wendy's Restaurant. Namun, di tahun 2012, Skylar Niss menyelinap keluar dari jendela kamarnya untuk bertemu dua sahabatnya. Namun, Skylar Niss tidak pernah kembali lagi. Nah, penasaran kan? Gimana dengan alur cerita lengkapnya? Yuk, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke ceritanya. Skylar Annette Niss lahir 10 Februari 1996 dan Celia Andy lahir 28 September 1996 dan Rachel Shaw lahir pada 10 Juni 1996. Ketiganya bersekolah di SMA yang sama di Star City High School di utara Morgantown, Virginia Barat, Amerika. Niss sudah mengenal Sheila sejak dia berusia 8 tahun, dan Sheila telah bertemu Rachel semenjak tahun pertama mereka. Ketiganya adalah sahabat yang tidak dapat dipisahkan, dan Niss dikatakan telah berperan sebagai fondasi emosional bagi dua sahabatnya. Karena Sheila dan Rachel berasal dari keluarga yang broken home. Niss bagaimanapun adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya yang sangat menyayanginya. Mereka bersedia memberikan apapun untuk kebahagiaan sang putri. Ibu Niss sendiri tahu bahwa persahabatan anaknya dengan Sheila dan Rachel itu sangat kental. Dia tahu bahwa putrinya adalah sosok yang selalu menyemangati kedua temannya. Bahkan saking familiarnya dengan Sheila dan Rachel, Ibu Niss selalu membukakan pintu untuk kedua orang itu bertemu kapan saja dengan sang putri. Intinya, persahabatan mereka ibarat saking kenalnya gak perlu ngetuk pintu untuk bertamu. Ya, asal nyelonong main kayak ke rumah saudara. Mereka berdua adalah sahabat yang baik. Sheila adalah orang yang konyol dan friendly, sedangkan Rachel adalah gadis yang pendiam dan berasal dari keluarga yang taat agama. Pada tanggal 6 Juli 2012 dini hari tepatnya, Niss diketahui keluar dari rumah dan pergi masuk ke sebuah mobil yang berwarna abu-abu yang menunggunya di dekat tong sampah. Kejadian ini terekam oleh CCTV rumah. Keesokan paginya, Niss tidak melapor untuk tidak masuk kerja part-time. Keluarganya tahu bahwa Niss tidak mungkin melarikan diri karena barang-barangnya masih ada di rumah seperti charger handphone, sikat gigi, dan perlengkapan mandi. Karena tidak ada kabar dan mulai khawatir, akhirnya keluarga Niss melaporkan ke polisi. Di siang harinya, Ibu Niss mendapatkan telepon dari Sheila, sahabat anaknya. Nah, di dalam telepon tersebut Sheila mengatakan, "Kami bertiga menyelinap keluar malam dan telah berkendara di sekitar Star City. Tapi kami sudah mengantar Niss pulang kok. Dia turun di ujung jalan karena tidak mau membangunkan orang di rumah karena suara mobil." Itu informasi yang bagus, pikir Ibu Niss. Sama sekali belum mencurigai apapun. Dia berpikir mungkin kejadian yang menimpa anaknya terjadi setelah dia pulang dari jalan-jalan bersama teman-temannya. Sayangnya, dalam penyelidikan polisi yang mengatakan sebaliknya. Tentu saja, sebagai prosedur standar, saksi terakhir yang dilihat korban akan selalu diseret dan diinterogasi polisi. Itulah yang dilakukan oleh penyelidik. Dalam sebuah interogasi, Sheila mengklaim bahwa dia dan Rachel menjemput Niss pada jam 11 malam dan mengantarkannya kembali sebelum tengah malam. Sayangnya, hal itu terbalik dengan rekaman CCTV yang ada. Rekaman CCTV menunjukkan Niss meninggalkan apartemennya pada pukul 12.30 pagi. Mobil itu menjauh pada pukul 12.35 dini hari dan kemudian tidak pernah terlihat lagi. Saat diberikan sebuah tip bahwa Niss sempat menghadiri sebuah pesta, polisi pun mulai
melakukan penyelidikan pesta apa yang dimaksud. Kopral Ronnie Karski, salah satu penyelidik dalam kasus tersebut, mengatakan bahwa tak kala dia mewawancarai saksi yang sempat menghadiri pesta tersebut, beberapa ada yang mengatakan, "Ya, tadi malam ada gadis yang kecanduan heroin dan meninggal." Orang-orang merasa panik dan mereka membuang mayatnya. Informasi itu mulai terkumpul dan mulai membentuk sebuah pola yang aneh. Jesse Colbank, salah satu polisi yang bertugas, mengatakan bahwa cerita mereka sukar dipercaya, bukan karena sepenuhnya berbeda, melainkan karena terlalu persis. Biasanya, setiap mewawancari orang yang berbeda-beda, detail-detail baru akan muncul. Namun di kasus penyelidikan ini, pengakuan mereka sama persis, seakan sudah di-branding dan disuruh untuk mengatakan hal yang sama. Jesse Colbank bahkan cukup berani mengutarakan teori bahwa Nis dibunuh secara sengaja oleh Sheila dan Rachel. Jesse Colbank mengatakan Sheila mungkin bertindak salah dan Rachel ketakutan setengah mati. Tetapi karena belum ada alasan yang sah untuk melakukan penangkapan, polisi hanya dapat melakukan penyelidikan lanjutan dan mengembangkan kasus hingga mereka berhasil mendapatkan bukti yang konkret. Sementara itu, penyelidikan terus berlanjut. Chris Berry, seorang polisi negara bagian yang ditugaskan untuk kasus ini pada bulan Agustus 2012, memiliki teori yang menarik atas kejahatan remaja ini. Dari pengalamannya, dia berpendapat bahwa kejahatan remaja seperti ini biasanya akan sulit disembunyikan untuk waktu yang lama. Karena remaja cenderung memiliki perasaan ingin pamer atas pencapaiannya, bahkan untuk pembunuhan sekalipun. Dan karena satu alasan, Berry memiliki firasat bahwa apabila Sheila, Andy, dan Rachel Shelf adalah pelakunya, mereka bisa dibuat mengaku apabila diinterogasi menggunakan metode yang tepat. Itulah kenapa Chris Berry kemudian membuat akun palsu di medsos dan menyamar sebagai seorang remaja laki-laki yang berwajah tampan yang berkuliah di West Virginia University di Morgantown. Berry bahkan berhasil menjalin hubungan komunikasi personal lewat inbox kepada mereka berdua. Dalam penyelidikan undercover tersebut, penyelidik mengamati bahwa Sheila cenderung ceria sementara Rachel lebih pendiam. Berdasarkan pengamatan lewat replay dari inbox, hal yang ditemukan janggal oleh penyidik adalah bahwa tak satu pun gadis-gadis tersebut mengisyaratkan bahwa mereka kesal dengan hilangnya sahabat mereka, padahal mereka harusnya adalah best friend, menurut pengakuan Ibu Nis. Sheila nge-tweet tentang hal-hal normal dan bahkan memposting foto dirinya dan Rachel bersama, sekalipun tidak pernah menyinggung tentang Nis. Beberapa postingan aneh seperti yang ada pada 5 November 2012 mengatakan, dengan caption, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengalahkan aku dan Rachel. Jika kau pikir kau bisa, maka kau salah," tulis Sheila. Di sisi lain, Sheila dan Rachel nampaknya mulai sedikit terganggu dengan rumor yang tersebar di medsos tentang mereka. Beberapa orang di Twitter sempat menuduh secara gamblang bahwa mereka berdua melakukan pembunuhan, dan semuanya akan segera terungkap, itu hanya masalah waktu. Dalam penyelidikan terbuka, pihak berwenang terus memanggil Sheila dan Rachel untuk wawancara. Seiring waktu, keduanya diketahui menjadi lebih tertutup dari teman-teman mereka yang lain dan lebih mengandalkan satu sama lain. Kemudian seiring tekanan mental yang datang bersamaan dengan penyelidikan yang berlarut-larut, nampaknya hal tersebut membuat mereka tidak tahan lagi. Pada 28 Desember 2012, orang tua Rachel menelpon 911 dari Monongahela County. Dalam panggilan itu, Ibu Rachel mengatakan, "Aku memiliki masalah dengan putriku yang berusia 16 tahun. Aku tidak dapat mengendalikannya lagi. Dia memukuli kami, dia berteriak dan menghancurkan seluruh rumah." Dari telepon juga terdengar sosok yang berteriak-teriak. Kemudian di tengah cekcok, Ibu Rachel melanjutkan, "Suamiku mencoba menahannya. Tolong cepat kirimkan petugas sebelum hal mengerikan terjadi."
Beberapa menit kemudian, polisi datang dan memboyong Rachel ke kantor polisi. Setelah beberapa jam dikurung di ruang interogasi dan dibujuk untuk mengaku atas pembunuhan Nis, Rachel pun pada akhirnya bersedia. "Kami menikamnya," ujar Rachel. Dia terus berbicara, kebenaran suram tentang pembunuhan Skylar Nis menjadi semakin jelas. Menurut pengakuan Rachel, dia dan Sheila memang telah merencanakan pembunuhan Skylar Nis sebulan sebelumnya. Suatu hari mereka berada di kelas sains dan mereka sepakat bahwa mungkin mereka harus membunuhnya. What? Pada malam pembunuhan, Rachel mengambil sekop dari rumah ayahnya, sedangkan Sheila mengambil 2 pisau dari dapur ibunya. Mereka juga membawa perlengkapan kebersihan dan pakaian ganti. Ketika 2 gadis itu menyebutnya, Skylar mengira mereka hanya akan berkeliling dan bersenang-senang. Sebelumnya, ketiganya telah berkendara ke Brav, sebuah kota di luar Pennsylvania untuk mabuk. Rachel dan Sheila bahkan membawa pipa mereka sendiri untuk menghisap ganja. Mereka kemudian melakukan perjalanan ke hutan di Pennsylvania, di mana Nis mengira mereka pergi untuk merokok. Namun di tengah kondisi duduk-duduk melihat suasana hutan, 2 gadis tersebut tiba-tiba mendekati Nis dengan mencurigakan. Pada kehitungan ketiga, kata Rachel, kemudian mereka mulai melayangkan tikaman bertubi-tubi. Rachel mengatakan bahwa pada satu titik selama serangan itu, Nis sempat hendak melarikan diri, namun mereka menikamnya lagi di lutut sehingga dia tidak bisa berlari lebih jauh dari itu. Adalah kematian yang pasti, kata Rachel. Dalam napasnya yang sekarat, setelah ditikam berkali-kali, Skylar sempat bertanya, "Mengapa? Why?" Pihak berwenang kemudian mengajukan pertanyaan yang sama kepada Rachel. Kemudian Rachel menjawab dengan sederhana, "Kami tidak menyukainya. I don't like her." Keadilan untuk pembunuhan Skylar akhirnya dijadwalkan pada Januari 2013. Rachel Shaw membawa penyidik ke hutan pedesaan tempat dia dan Sheila Andy membunuh Skylar. Saat mereka mendatangi lokasi, hutan itu nampak tertutup salju. Perlu kurang lebih 1 minggu sampai mayat Skylar ditemukan. Hal itu kemudian dicocokkan dengan pengakuan Rachel pada akhirnya yang menjadi bukti konkret atas kejahatan mereka. Penyidik mencocokkan sampel darah di bagasi Sheila dengan DNA Nis. Sheila Andy ditangkap pada 1 Mei 2013 di tempat parkir restoran Cracker Barrel. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, yaitu perencanaan dan pembunuhan. Dia mengaku bersalah pada Januari 2014. Dia menerima hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah hukuman 15 tahun yang dijalani. Untuk Rachel sendiri, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2, membantu pembunuhan, dan menerima hukuman 30 tahun. Ada kemungkinan peringanan hukuman karena dia bekerja sama dengan membawa Sheila ke pengadilan. Meskipun mereka masih remaja, dakwaan yang mereka dapat adalah setara dengan dakwaan kepada orang dewasa. David Nis, ayah Skylar Nis, mengatakan bahwa kedua gadis itu tidak pantas mendapatkan keringanan hukuman dari pengadilan. Mereka berdua sakit dan mereka berdua berada di tempat yang seharusnya, jauh dari peradaban, dikurung seperti binatang. Karena itulah mereka adalah binatang, ucap ayah Skylar Nis, yang berkabung sekalipun mengunjungi sebuah pohon di hutan Pennsylvania dihiasi dengan foto-foto anak tunggalnya, putri kesayangannya yang terbunuh karena 2 sahabatnya yang cemburu. Ada beberapa spekulasi teori yang mengatakan bahwa motif dibalik pembunuhan ini adalah karena Sheila dan Rachel cemburu dengan keluarga Nis yang sempurna. Nis yang bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan sangat berbanding terbalik dengan keluarga Rachel dan Sheila yang broken home. So, baik itu aja rangkuman cerita dari Little Sweet Murder Skylar Nis. Jangan lupa subscribe, like, dan dinyalain lonceng ceritanya, supaya lain kali kalau Mimin upload video terbaru, kamu jadi orang yang pertama kali tahu. So, next time di video selanjutnya. Bye-bye. Juice. Ciao.